manggil Allah Subhanahu wa taala untuk meminta agar diberikan kebaikan atau ditahan keburukan. Inilah yang disebut dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu 25 Rabiul Awal 1445 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama di Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin dalam sebuah kajian rutin membaca kitab Usulul Iman fi Dhaw'il Kitabi was Sunnah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillahu wa iyyakum, jamaah Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Masih kita membicarakan al-babul awal, al-imanu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan masih kita di dalam al-faslu tsani, tauhidu al-uluhiyah, pasal yang kedua yaitu tauhid uluhiyah. Dan masih kita di dalam al-matlabu tsani, dzikru ba'dhi anwa'il ibadah, sub pembahasan yang kedua yaitu menyebutkan atau penyebutan sebagian macam-macam jenis ibadah. Dan kita sudah sebutkan bahwa mengapa kemudian kita membicarakan macam-macam jenis ibadah. Karena di dalam tauhid uluhiyah pengertiannya adalah mentauhidkan Allah di dalam ibadah, mengesahkan Allah di dalam ibadah. Nah, oleh karena itu kita akhirnya diberikan penjelasan apa itu ibadah dan kemudian apa itu macam-macam ibadah, sehingga kita
bisa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam macam-macam ibadah tersebut. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas jenis ibadah yang pertama dan paling utama, yaitu ad-du'a. Ad-du'a secara bahasa adalah an-nida, memanggil atau panggilan. Kemudian secara istilah syariat adalah memanggil Allah Subhanahu wa taala untuk meminta agar diberikan kebaikan atau ditahan keburukan. Inilah yang disebut dengan doa. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah sebutkan doa ada berapa macam? Ada 2. Doa yang pertama doa masalah, yaitu doa permintaan. Kemudian doa yang kedua doa ibadah. Doa masalah, doa permintaan adalah seseorang minta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu kebaikan di dunia atau minta dijauhkan dari keburukan. Dan doa ibadah adalah segala macam jenis ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya orang yang beribadah sebenarnya dia sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada pertemuan sebelumnya saya sebutkan tentang 3 jenis doa permintaan. Yang pertama, 3 jenis doa permintaan. Yang pertama, minta kepada Allah. Berdoa meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tauhid. Ini amalan paling utama. Ya. Kemudian yang kedua, doa minta kepada selain Allah yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah. Seperti minta kepada siapa? Mayyit, orang gaib. Ya, ini adalah yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah syirik akbar. Meminta kepada selain Allah di dalam sesuatu yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti minta kepada orang mati, minta kepada orang yang tidak ada, gaib, ya, untuk memberikan sesuatu yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah syirik akbar. Baik. Kemudian yang ketiga adalah meminta kepada selain Allah di dalam hal-hal yang disanggupi oleh yang diminta. Maka ini boleh, seperti minta dari orang yang masih hidup, mampu, hadir, ada orangnya, untuk sesuatu yang dia sanggupi. Boleh atau tidak? Boleh. Nah, ini jenis doa masalah yang sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kita sudah juga membahas dahlil fad'ullaha mukhlishina lahuddin. Berdoalah kepada Allah dengan ikhlas hanya untuk Allah dalam mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menjelaskan di sini ketika kita mengatakan ada 2 doa ibadah, doa masalah, maka fad'ullah, ya, mukhlishina lahuddin. Ya, berdoalah kepada Allah, doalah kepada Allah dengan ikhlas untuk
mengerjakan ketaatan atau mengerjakan ketaatan atau ibadah kepadanya. Nah, lihat di sini, fad'ullaha mukhlishina lahuddin. Berdoalah kepada Allah. Kalau kita katakan doa itu ada dua macam, doa mas'alah. Maka berarti berdoalah kepada Allah, minta sesuatu hanya kepada Allah. Ya, kalau kita artikan di sini berdoalah kepada Allah maksudnya mintalah hanya kepada Allah. Nah, ini kalau kita katakan berdoalah doa masalah atau doa permintaan. Ya, doa permintaan. Tapi kalau kita katakan doa ibadah, maka apa artinya? Berdoalah kepada Allah maksudnya adalah beribadahlah kepada Allah dengan apa? Ikhlas. Nah, kan beda dua. Ya. Jadi kalau kita katakan doa di sini berdoalah, fad'ullah, berdoalah kepada Allah. Doa ada dua, doa permintaan, doa ibadah. Kalau doa permintaan berarti mintalah hanya kepada Allah, apa saja. Apa saja. Mintalah hanya kepada Allah. Minta urusan dunia, urusan akhirat, kesehatan, ibadah, ketaatan, mintalah hanya kepada Allah. Ya. Sedangkan ini doa ibadah, kalau kita kan berdoalah kepada Allah. Kalau kita katakan ini doa ibadah berarti beribadahlah kepada Allah dengan ikhlas. Kerjakan ketaatan kepada Allah. Di antara ketaatan adalah berdoa. Begitu memahaminya. Doa masalah dan doa ibadah. Kemudian Allah berfirman juga dalam surah Al-Jin ayat 18, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dan bahwasanya masjid-masjid itu milik Allah, maka janganlah kalian berdoa kepada seorang pun bersamaan kalian berdoa kepada Allah. Sama ini. Doa masalah dan doa ibadah sama ini. Artinya janganlah kalian berdoa, berarti janganlah kalian meminta apa saja kecuali hanya kepada siapa? Allah. Itu doa permintaan. Kalau kita katakan doa ibadah berarti janganlah kalian beribadah doa kecuali hanya kepada Allah. Nah begitu ya memahaminya ya, bisa dipahami ya. Doa itu ada dua macam, doa permintaan dan doa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang berzikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, berselawat Allahumma salli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad, ya. Kemudian berzikir, beristighfar, astaghfirullah, itu semua zikir. Dan itu sebenarnya adalah doa apa? Ibadah. Karena pada saat yang bersamaan ketika dia berzikir itu sebenarnya dia sedang meminta pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa dimaklumi ya. Orang sholat, orang puasa, orang berhaji, berumrah, berzakat, itu semuanya mereka sebenarnya sedang berapa? Berdoa ibadah. Karena sholat, dari balik sholat dia ingin pahala. Dari balik puasa dia ingin pahala. Dia berarti sedang berdoa minta pahala. Tapi dalam bentuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dimaklumi ya. Kemudian surat Al-Ahqaf ayat 5-6. Wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء
wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Man adallu, siapakah yang lebih sesat? Siapakah di sini bukan pertanyaan untuk dijawab. Saya sering mengulang-ulang ini. Siapakah ini pertanyaan untuk takrir. Apa istilahnya? Pertanyaan untuk apa? Takrir. Untuk menetapkan. Ya. Dan kalau diganti dengan peniadaan cocok. Man adallu, la adallu. La adalla, tidak ada yang lebih sesat. Nah, itu dia. Ya. Jadi man di sini siapakah bukan untuk bertanya, tetapi untuk apa? Takrir, untuk penetapan. Ya, untuk penetapan. Maknanya peniadaan. Tidak ada yang lebih sesat dari orang yang berdoa kepada selain Allah. Doa di sini doa ibadah atau doa masalah atau dua-duanya? Hah? Dua-duanya. Doa di sini adalah dua-duanya. Doa ibadah dan juga doa masalah, doa permintaan. Tidak ada yang lebih sesat dari orang yang meminta kepada selain Allah. Satu. Ini berarti doa masalah, doa permintaan. Tidak ada yang lebih sesat daripada orang yang beribadah kepada selain Allah. Dua. Itu kalau kita artikan dengan doa apa? Ibadah. Ya, ini pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Kenapa orang yang berdoa kepada selain Allah itu sesat, bahkan paling sesat? Karena dia berdoa kepada yang tidak mengabulkan doanya. Satu. Yang kedua, dia berdoa kepada yang tidak memperhatikan doanya. Wahum an du'ahim ghafilun. Mereka lalai terhadap doanya. Ya, kemudian yang ketiga, dia berdoa kepada yang di hari kiamat nanti akan mengingkari ibadah doanya. Oh, siapa? Siapa yang mau kamu berdoa kepada saya? Kenapa kamu berdoa kepada saya? Ya Allah, saya tidak menyuruh dia berdoa kepada saya. Nah, itu. Nanti di hari kiamat yang dimintai, yang didoai, mereka akan mengingkari perbuatan orang yang berdoa. Jadi kalau ulun takuni, kenapa orang yang berdoa kepada selain Allah paling sesat? Nah, ada 3 jawabannya. Siapa yang mau jawab? Yang pertama, tidak mengabulkan doa. Yang kedua, tidak memperhatikan doa. Yang ketiga, nanti yang didoai akan mengingkari. Nah, itulah. Ya, makanya jangan pernah berdoa kepada selain Allah. Karena selain Allah tidak mengabulkan. Selain Allah tidak akan memperhatikan doa kita. Panat kita berdoa. Ya. Kenapa? Karena dia makhluk. Dia mengurus diri sendiri saja susah. Apalagi mengabulkan doa orang. Ya. Apalagi mengabulkan doa orang. Ada kisah pada ikhwan. Jadi ada orang yang suka minta-minta kepada orang lain untuk kepentingan dirinya, suka minta-minta. Maka orang kampung itu, ini saya diceritakan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin. Orang di kampung itu sudah bosan orang ini minta-minta terus. Maka mereka sepakat kalau si fulan datang minta-minta, kita alihkan kepada orang yang paling kaya di kampung kita. Silakan pergi ke sana, silakan pergi ke sana. Pokoknya pada orang yang paling kaya. Sampai akhirnya dia datang minta pada si fulan dialihkan ke sana. Silahkan kau pergi ke sana. Itu orang paling kaya di antara kami. Kemudian datang lagi pada yang lain. Silahkan kau minta ke sana. Sampailah dia ke rumah orang yang dikatakan paling kaya tersebut. Dia ketok pintu rumahnya. Dia minta. Beri saya sesuatu buat makan, buat ini. Kemudian orang di rumah tersebut mengatakan, oh pemilik rumah ini sedang berada di masjid, cari saja di dalam masjid. Pergilah dia ke masjid.
Ternyata ada orang satu-satunya di dalam masjid tersebut, pojok, dia sedang meminta. Yang katanya kaya tadi dia sedang meminta. Maka orang yang mau minta ini dia berpikir, ngapain saya minta kepada orang yang sedang minta? Mintalah hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kenapa orang yang paling sesat adalah orang yang berdoa kepada selain Allah. Karena dia berdoa kepada yang tidak bisa mengabulkan doanya. Satu. Yang kedua, apa tadi? Karena tidak memperhatikan doanya. Yang ketiga, karena yang didoai akan mengingkarinya. Taib. Kemudian penulis mengatakan, "Faman da'a ghairallahi bi azza wa jalla bi syai'in la yaqdiru alaihi illallah fa huwa musyrikun kafir." Siapa yang berdoa kepada selain Allah, meminta sesuatu yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah. Apa sesuatu yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah? Contohnya seperti apa? Contohnya seperti apa? Menghidupkan, mematikan, menyembuhkan, memberikan penyakit, memberikan rezeki, ya, itu tidak disanggupi kecuali oleh Allah. Maka siapa yang berdoa kepada selain Allah dengan sesuatu yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah, maka dia musyrik kafir. Dia musyrik kafir. Baik yang dimintai itu adalah orang masih hidup atau orang yang sudah meninggal. Atau berdoa kepada orang yang masih hidup dengan sesuatu yang disanggupi atasnya. Seperti misalkan, wahai fulan, berikan aku makanan. Wahai fulan, berikan aku minuman. Dan semisalnya. Maka ini tidak mengapa. Jadi yang pertama tadi, berdoa kepada selain Allah dengan sesuatu yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah. Maka ini syirik akbar. Baik mintanya kepada orang masih hidup, atau yang apalagi yang sudah meninggal, atau yang tidak ada. Ini syirik apa? Akbar. Ini adalah syirik akbar. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang berdoa kepada yang masih hidup, dan yang masih hidup itu sanggup untuk memberi, wahai fulan, kasih saya makanan, kasih saya minuman, boleh tidak? Boleh. Ini dua berarti. Wa nahwu dzalik fala syai'a alaih. Dan yang semisalnya maka tidak mengapa. Wa man da'a mayitan aw ghaiban bimithli hadza fa innahu musyrik li'anna al-mayyit ghaib la yumkin an yaquma bihadza bimithli hadza. Tapi kalau ada orang berdoa kepada si mayit, kepada yang gaib, ya, berdoa kepada si mayit dan kepada yang gaib yang tidak ada, untuk sesuatu yang kalau dimintai kepada yang hidup itu bisa, boleh. Tapi ini kita mintanya kepada si mayit, boleh enggak? Saya beri contoh, Mas Sufyan, kasih saya makanan bisa enggak? Oh bisa. Boleh enggak ini? Boleh. Tapi kalau ada mayit depan saya, wahai fulan, mayit, wali Allah yang mayit, kasih saya makanan, boleh enggak? Tidak boleh. Kenapa? Karena dia tidak bisa mengerjakan apa yang kita minta. Bisa dimaklumi ini ya, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita gambar, ya, gambar permintaan kepada permintaan atau doa-doa, kalau kita gambar, maka pertama, yang paling utama berdoa kepada siapa? Allah. Maka ini adalah tauhid. Kemudian yang kedua, berdoa kepada, jadi di sini kita sebutkan pertama doa Allah, ya, berdoa kepada Allah.
apa saja, maka ini adalah tauhid, sama dengan tauhid. Doa Allah wahdah, semata, ya, semata, tiada sekutu bagi Allah, wahdahu. Ini adalah tauhid. Yang kedua, du'a'u ghairillah fima la yaqdiru alaihi illallah. Berdoa kepada selain Allah dalam perkara yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah. Kecuali oleh Allah. Maka ini apa? Syirik akbar. Misal berdoa kepada orang mati atau gaib. Gaib itu berarti tidak ada, enggak mesti mati. Seperti keyakinan sebagian orang bahwa Nabi Khadir masih hidup tapi gaib. Atau keyakinan sebagian orang Imam Mahdi ya sudah ada, kata mereka, kata orang-orang Syiah Rafidhah, ya, tapi gaib, tidak ada. Nah, ini enggak boleh minta kepada Imam Mahdi, ya. Berdoa kepada orang mati, siapapun orang matinya, mau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mau Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para imam, para ulama, para wali, tetap tidak boleh berdoa kepada selain Allah dalam perkara yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah. Maka ini syirik akbar. Misal berdoa kepada orang mati atau orang gaib, ya, untuk sesuatu yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, misal yang kedua juga berdoa kepada orang yang masih hidup, gimana? Boleh enggak? Tidak disanggupi kecuali oleh Allah. Tidak boleh. Contohnya berdoa kepada orang yang masih hidup seperti apa? Wahai fulan, kasih saya ketenangan hati. Boleh enggak? Boleh. Masih hidup antumnya. Ya. Wahai fulan, kasih saya anak. Bisa enggak? Boleh enggak? Tidak boleh. Ya. Berdoa kepada orang yang masih hidup tetapi tidak disanggupi kecuali oleh Allah, tetap ini syirik akbar. Nah, yang ketiga, doa ghairillah fima yaqdiru alaih al-makhluk. Berdoa kepada selain Allah dalam perkara yang disanggupi oleh makhluk. Yang disanggupi oleh makhluk. Maka ini apa? Maka ini adalah boleh. Misal berdoa kepada orang yang masih hidup untuk sesuatu yang disanggupi oleh orang yang masih hidup ini. Contoh seperti apa? Wahai fulan, saya minta makan. Wahai fulan, saya minta minum. Boleh enggak? Boleh. Ya? Boleh. Tapi kalau berdoanya kepada orang yang sudah mati, boleh enggak? Walaupun minta makan, minta minum, enggak boleh. Kenapa? Karena orang yang sudah mati tidak bisa mengerjakan ini. Bisa dimaklumi ya? Nah, itu pembagian berdoa kepada Allah.
berdoa kepada Allah semata apapun, ya, maka ini tauhid. Berdoa kepada selain Allah dalam perkara yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah, maka ini syirik akbar. Baik berdoa kepada orang mati, orang gaib. Orang matinya siapa aja, ya, orang matinya siapa saja. Kemudian berdoa kepada orang yang masih hidup, ini juga tidak boleh. Kenapa? Karena tidak disanggupi kecuali oleh Allah. Ya, ini para ikhwah. Yang ini berdoa kepada selain Allah dalam perkara yang disanggupi oleh makhluk. Disanggupi. Tolong ambilkan mushaf. Nah, itu berdoa tuh, minta manggil dan meminta sesuatu. Boleh tidak? Boleh. Saya minta Mas Sufyan ambilkan mushaf, boleh enggak? Boleh. Tapi kalau saya katakan, wahai wali kutub Sufyan, ya, boleh enggak? Mas Sufyannya jadi wali kutub tapi sudah meninggal. Maka tidak boleh. Kenapa? Karena orang yang sudah meninggal tidak bisa mengerjakan apa-apa. Nah, nanti disinilah subhatnya. Orang yang sudah meninggal itu bukan yang sudah meninggal, mereka masih hidup. Ya, Rasulullah masih hidup di dalam kuburnya, maka berarti boleh kita mintai. Nah, ya kan? Maka ini tetap tidak diperbolehkan. Kenapa? Rasulullah SAW masih hidup, iya, di alam apa? Barzakh. Afdal min baqiyati syuhada, dengan kehidupan yang lebih utama dari seluruh orang yang mati syahid. Nah, itu pembagian 3 dihafal ya. Pekan depan ulun takuni. Wa du'a'u naw'an. Nah, wa du'a'u naw'an, du'a'ul mas'alah wa du'a'ul ibadah. Fa du'a'ul mas'alati huwa su'alullahi min khairid dunya wal akhirah. Wa du'a'ul ibadah yadkhulu fihi kullul qurubat al-zahirah wal-batinah. Lianna al-muta'abbida lillahi talibun bilisani maqalihi walisani halihi min rabbihi qabula tilkal ibadah wal-ithabata alaiha. Wa kullu ma warada fil Qur'ani min al-amri bid-du'a wan-nahyi an du'a ghairillah wath-thana'i 'ala ad-da'in yatanawalu du'a al-mas'alah wa du'a al-ibadah. Nah. Doa itu ada 2 macam. Doa masalah dan berupa permohonan, dan doa ibadah berupa penyembahan. Doa masalah atau permohonan ialah berdoa meminta kepada Allah kebaikan dunia dan akhirat. Sedangkan doa ibadah tercakup di dalamnya semua qurubat atau ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah, baik yang zahir maupun batin. Karena setiap orang yang beribadah kepada Allah secara langsung atau tidak berarti meminta kepada Tuhannya supaya ibadahnya tersebut diterima dan diberi pahala. Dan setiap ayat dalam Al-Quran yang mengandung perintah berdoa kepada Allah serta larangan berdoa kepada selain Allah dan yang berisi sanjungan terhadap orang-orang yang berdoa, semuanya mencakup doa masalah dan doa ibadah. Nah, pada pertemuan kemarin, pekan yang lalu, ulun jelaskan mengapa para ulama membagi doa itu menjadi doa masalah, doa ibadah. Ada yang masih ingat lah? Apa sebabnya? Apa pentingnya? Ulun berikan clue. Kalau orang berdoa kepada selain Allah, jelas itu kesyirikan. Untuk sesuatu yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah, itu kesyirikan. Itu doa masalah. Tapi apa pentingnya ada istilah doa ibadah? Ulun berikan sebuah kasus. Ada kuburan. Ada kuburan nih. Kuburan orang saleh dikeramatkan, dibangun. Kemudian ada orang sholat di sampingnya. Atau ada baca Quran di sampingnya. Atau ada meletakkan banyu di atasnya. Taib. Kemudian atau ada orang berdoa kepadanya.
berdoa kepada yang sudah meninggal ini. Dan itu tidak bisa dipungkiri, itu adalah sesuatu yang terjadi nyata di tengah orang-orang yang berziarah kubur ke makam-makam yang dikeramatkan. Berdoa kepada orang yang dikubur. Mereka mengatakan, kami tetap memintanya kepada Allah. Bahasa kita, hatiku lawan Allah ya. Ini hanya syarat. Ya. Walaupun lisannya mengatakan, wahai wali fulan, madad, madad. Wahai wali yang sudah meninggal, beri aku kekuatan, beri aku kekuatan. Madad, madad. Tapi ketika dinasihati, mereka akan mengatakan, oh enggak, hatiku masih lawan Allah. Aku masih meminta kepada Allah. Maka kita katakan itulah fungsinya ada pembagian doa masalah dan doa ibadah. Ibadah apapun yang dikerjakan harus diniatkan kepada siapa? Allah. Diniatkan qalbunya kepada Allah Subhanahu. Berdoa, tidak boleh berdoa kecuali kepada Allah. Ya, tidak boleh berdoa, itu fungsinya. Baik. Ada satu lagi permasalahan yang berkaitan dengan doa. Ya. Kalau kita katakan tadi, ini kalau gambarannya gini. Ini Allah. Ya. Ini Muslim. Muwahhid. Muslim ahli tauhid. Dia minta langsung kepada Allah. Ini gambaran yang pertama tadi. Ini adalah tauhidun khalis. Ini tauhid yang murni. Beribadah, berdoa hanya kepada Allah langsung. Baik. Nah, sekarang ada gambaran sini Allah. Di sini wasitah, perantara. Di sini adalah apa kita katakan? Insan. Biar tidak kita vonis dulu. Manusia. Dia cara beribadahnya tidak langsung berdoa kepada Allah. Ya Allah kasih saya rezeki. Ya Allah kasih saya anak. Dia tidak begitu. Tapi dia, ya Allah, dia langsung kepada perantara. Nanti menurut sangkaan orang ini, perantara ini yang menyampaikan kepada Allah. Ini yang mereka sebut sebagai, istilah mereka adalah syafi', pemberi syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alasannya macam-macam. Alasannya macam-macam. Kami ini orang biasa. Banyak dosa. Tidak boleh langsung minta kepada Allah. Allah terlalu suci untuk dimintai. Maka ini orang soleh. Pemberi syafaat kepada kami. Dalam surat Yunus mereka mengatakan seperti itu. Haula'i syufa'una indallah. Mereka adalah pemberi syafaat, pemberi rekomendasi untuk kami di hadapan Allah. Dan mereka memisalkan Allah dengan Raja Al-Malik. Di sini Al-Wazir misalkan. Menteri. Perdana Menteri. Di sini Ar-Ra'iyah. Rakyat. Di rakyat itu bahasa Arabnya ra'iyah.
Ya, rakyat itu dari bahasa Arab, ra'iyah. Ya. Nah, kata mereka persis seperti ini. Kalau ingin ke raja, si ra'iyah, rakyat ingin ke raja harus lewat orang terdekatnya. Baru bisa direkomendasikan oleh orang terdekatnya agar bisa ketemu si raja. Maka kita katakan berarti apa? Anda sudah menyamakan raja dengan siapa? Dengan Allah. Ya. Dan ini berarti syirik akbar. Ya, syirik akbarnya dari mana? Ulun betakun. Siapa yang bisa ngambil sini pelajaran? Syirik akbarnya dari mana? Menyamakan makhluk dengan Allah. Ingat itu baik-baik. Ya, kalau ada yang mengatakan ini pemberi syafaat kami kepada Allah, kami nggak bisa sampai seperti raja dengan rakyatnya. Rakyat tidak bisa sampai kepada raja kecuali harus melalui menteri, orang terdekat. Ya. Maka kita katakan berarti Anda menyamakan apa? Raja sama dengan Allah, makhluk sama dengan Allah. Itu poin pertama. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang kedua, kata mereka, oh enggak, kami enggak menjadikan ini sebagai pemberi syafaat. Ya, kami hanya menjadikan ini sebagai yang mendekatkan kami kepada Allah. Jadi mereka mintanya tetap kepada Allah, tapi melalui sini. Allah berfirman dalam Al-Quran, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kata si insan, kata si manusia, kami tidak meminta kepada berhala ini. Kapan? Kepada perantara ini. Ini hanya mendekatkan kami kepada Allah. Maka kita katakan, itu juga syirik akbar. Yuqarribuna ilallahi zulfa. Mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Sedekat-dekatnya. Maka kita katakan inilah perbuatan orang-orang musyrik Quraisy. Ini orang-orang musyrik Quraisy gawiannya seperti ini. Ya. Nah, ya kalau ada yang datang ke kuburan orang yang sudah meninggal, mereka berdoa, maka akan mengatakan, enggak, aku kadang minta loh. Hatiku tetap Allah Maha Penciptanya, Allah Maha Pengaturnya, Allah Maha Pemberinya. Cuma ini hanya mendekatkan kami kepada Allah. Yuqarribuna ilallahi zulfa. Bagus nih. Anak dikasih nama anak Zulfa, sedekat-dekatnya dengan Allah. Zulfa. Hah? Kalau ini hendak bini pulang, ada anak pulang lah, Zulfa. Ya, Zulfa. Nah, ada lagi satu, beda lagi kasusnya. Jadi ada 3. Kata mereka, Taib, kami minta kepada Allah langsung. Sini. Tapi ada sesuatu yang harus kami pakai supaya doa cepat kabul. Apa itu? Jahun Nabi. Pangkat Nabi Muhammad SAW. Jadi cara berdoanya bagaimana? Ya Allah, mintanya tetap kepada ya Allah. Ya Allah, dengan pangkat nabimu berikan saya rezeki.
dengan pangkat nabimu mudahkan urusan kesehatanku. Dan seterusnya. Apa hukumnya ini? Ini potret yang ketiga ya. Maka jawabannya adalah ini tidak syirik. Kenapa? Karena mintanya kepada siapa? Allah. Tapi belum pernah dikerjakan oleh siapa? Nabi Muhammad SAW. Tidak pernah juga dikerjakan oleh Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad, Sa'id, Talha, Zubair, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dan 10 dan para sahabat lainnya tidak pernah berdoa dengan pangkat. Baik pangkat Nabi ataupun pangkat siapa? Pangkat selain Nabi. Makanya ulun berpesan, kalau ada orang kita lihat di samping kuburan, dia berdoa kepada kuburan. Maka jangan langsung diponis. Wah, musyrik tuh, lihat orang musyrik. Apa dulu yang dia lakukan? Apakah dia pertama berdoa kepada Allah tapi melalui pangkat? Ataukah dia berdoa kepada Allah murni dan boleh saja mengangkat tangan di kuburan mendoakan orang yang sedang dikubur? Mendoakan, bukan berdoa kepada orang yang dikubur, boleh saja. Ataukah dia berdoa kepada yang dikubur agar menjadi apa? Pemberi syafaat. Nah, ini syirik akbar. Ya. Atau berdoa kepada orang yang dikubur agar apa tadi? Zulfa, mendekatkan sedekat-dekatnya kepada Allah. Maka ini termasuk syirik akbar. Apalagi sampai berdoa langsung kepada yang dikubur. Nah, ini para ikhwah. Jadi ada 4 potret. Yang pertama berdoa langsung kepada Allah. Ini apa? Tauhid khalis, tauhid yang murni. Yang kedua, berdoa kepada perantara. Perantara itu dianggap sebagai pemberi syafaat. Ini apa? Syirik akbar. Yang ketiga, berdoa kepada perantara. Perantara itu dianggap sebagai pendekat kepada Allah yang paling agar bisa dekat dengan Allah. Ini apa? Syirik akbar juga. Yang keempat, yang terakhir, sebelum terakhir, berdoa kepada Allah tapi melalui pangkat. Ini apa? Bid'ah. Belum pernah dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, berdoa kepada selain Allah yang sudah meninggal atau yang gaib untuk sesuatu yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah. Ini apa? Syirik akbar. 5 poin itu. Ya, alhamdulillah selesai permasalahan doa saja sudah 2 pertemuan. Ulun harap bersabar ya. Ya, ulun berharap bersabar karena yang paling utama adalah pemahamannya dan ulun biasakan insyaallah setiap pertemuan akan bertanya sehingga bisa diingat-ingat lagi. Nah, ini pertanyaan di luar tema. Tentang kejadian di Palestina. Jika apa yang dilakukan kaum Yahudi di Israel itu salah, kenapa Allah tidak menghancurkan kaum Yahudi? Takuni Allah, jangan takuni ulun. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Jangan engkau tanya apa yang Allah perbuat, tapi engkau akan ditanya apa yang engkau perbuat. Allah itu sang raja, perbuatannya tidak boleh ditanya. Kenapa ya Allah engkau ciptakan setan, iblis? Jaka kada setan kita kada di sini. Di surga lawan bidadari sudah. Iyalah. Itu pertanyaan puncak takdir itu. Puncak takdir. Kenapa ada iblis nih? Jaka kan ada iblis sudah lawan bidadari kita?
uyuh di dunia ini. Ya, uyuh. Wujur uyuh kan. Panat. Kalau boleh tuh meminta mati kita sudah. Panat. Dan memang hidup di dunia dibangun di atas kepanatan, kesusahan. Tidak ada yang nyaman. Senyaman-nyamannya orang pasti hidupnya susah. Ada kesusahan di dunia. Nah, maka tidak boleh perbuatan Allah ditanya, ya Allah kenapa ada anjing padahal air liurnya najis mughalladhah? Ya Allah kenapa ada babi dihidupkan padahal itu haram? Kenapa ada khamar dan bahan-bahannya padahal itu memabukkan? Enggak boleh ditanya. Kita cuma bisa mengatakan amanna, kita beriman. Baik. Ya, kalau itu pertanyaannya ya, sudah itu jawabannya. Seakan ulun tadi hendak bertanya kalau tentang kejadian Palestina, apa yang dilakukan oleh orang-orang Palestina terhadap Yahudi, apakah sudah benar atau salah? Ya. Karena pada realitanya yang sudah berjalan selama ini, 1, 2 orang, 3, 4, 5, 10 Yahudi mati, apa yang terjadi setelah itu? Apa yang terjadi? Lebih dahsyat lagi. 100 orang dari kaum muslimin Palestina mati. Dan sudah terjadi kan sekarang. 2 hari gencar. 2 hari gencar sampai jebol. Walhamdulillah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma setelah itu dinyatakan perang. Mereka tambah gencar. Yang mati lebih banyak. Nah, di sini timbul pertanyaan. Ulun cuma bertanya, seperti itukah memang berperang? Haruskah akibatnya seperti itu? Nah, ya. Dan itu sering terjadi. Tanpa kita mengurangi orang-orang yang sedang berjihad di sana, bahwasanya mudah-mudahan mereka yang meninggal diterima amalnya menjadi orang-orang yang mati syahid. Ucapkan amin. Ya. Tetapi ulun bertanya, apakah seperti itu? Dan itu fatwa Syekh Al-Albani dari dahulu. Membunuh 1, 2, 3, 4, 5, setelahnya dibalas ratusan orang. Yang luka ribuan orang. Nah pertanyaannya, apakah memang begitu jihadnya? Tetapi tutup buku untuk itu. Yang bisa kita lakukan dari kelurahan pengurus dalam apa? Jangan pindah banyak, tinggi pemenderan. Ya, pian masih makan untuk aja. Ya. Aduh setinggi-tinggi pemenderan. Apa yang bisa kita lakukan? Berdoa. Mudah-mudahan yang sedang berjihad di jalan Allah dimudahkan oleh Allah. Ulun pernah ke sana, Pak. Kasihan. Ulun pernah ke sana. Tembok setinggi ini, Pak. Tinggi. Dan kuat, kokoh. Dan ketika itu bisa dijebol, itu luar biasa. Mudah-mudahan mereka tersebut mati syahid. Dan yang bisa kita lakukan doa, berdoa. Yang diwafatkan dalam keadaan mati syahid, baik tentaranya, baik kaum musliminnya. Kemudian yang paling utama juga doakan agar nih berjihad, bisa berjihad melawan diri sendiri, hawa nafsu. Rasulullah SAW bersabda, al-mujahid menjahada nafsahu. Orang berjihad adalah orang yang berjihad melawan hawa nafsunya. Nah, itu yang harus kita lakukan. Jadi ulun tidak mengomentari itu, cuma tadi bertanya apakah seperti itu gitu. Ya, tapi bagaimanapun yang kita bisa lakukan adalah berdoa. Adapun pertanyaan ini kenapa Allah tidak menghancurkan kaum Yahudi, maka itu yang paling berhak ditanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya pernah dengar kalau Palestina merdeka itu salah satu tanda kiamat
Apakah itu benar? Iya, ada hadisnya bahwa termasuk daripada tanda kiamat adalah Masjidil Aqsa menjadi megah. Nah, jadi saya ulun pernah ke sana, memang kalah Masjid Imam Syafi'i lebih mewah dari Masjidil Aqsa. Ya, lebih mewah, karpetnya, menterengnya lebih mewah. Tapi itu kan kiblat pertama para nabi alaihi wassalatu wassalam. Kiblat pertama para nabi alaihi wassalatu wassalam. Ada hadisnya memang seperti itu. Ya, tentang Al-Masjidil Aqsa, bahwasanya nanti di hari kiamat Masjidil Aqsa itu akan megah dan Mekah akan hancur. Itu tanda-tanda hari kiamat. Nah, ketika meminta atau berdoa kepada selain Allah dan doanya tidak dikabulkan sebab ia tidak memperhatikan doa, namun kenyataan di masyarakat justru sebaliknya, maka bagaimana menjelaskan perihal ini, Ustaz? Berdoa kepada selain Allah tapi kabul. Ini syubhat nih. Maka kita katakan selalu dalam perkara syubhat, kadang kita cukup menjawab dengan asal permasalahan. Jawab bahwa apa hukum berdoa kepada selain Allah? Maka dia akan menjawab, tidak boleh, haram, kesyirikan, ya sudah itu. Taib, lalu timbul syubhat. Lalu kenapa kok dikabulkan? Lawas sudah berdagang, minta kepada Allah karena dikabulkan. Pas melalui perantara dikabulkan. Jawabannya kayak apa? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa jawaban. Di antaranya adalah tadi, asal hukum berdoa kepada siapa? Allah. Mau dikabulkan tidak dikabulkan, maka jika berdoa kepada selain Allah kesyirikan. Yang kedua, kalau ternyata dikabulkan melalui perantara tadi, melalui Syafi' tadi, Zulfa tadi, ya kan? Dikabulkan ternyata, maka pada saat itu kita katakan bisa jadi itu adalah apa? Istidraj. Bisa jadi. Wallahu a'lam. Jadi selalu kembalikan ke asal masalah, Pak. Apa hukum berdoa kepada selain Allah? Selalu seperti itu. Wallahu a'lam. Ada yang bilang, bila ingin mengenal Allah maka kenalilah dirimu sendiri. Apakah ini perkataan ulama dan sahihkah? Jawabannya adalah ada ayat yang berbunyi, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam diri kalian, apakah kalian tidak memperhatikannya? Maksudnya, di dalam diri kalian ada kuasa-kuasa Allah. Bagaimana Allah mencipta qalbu, bagaimana Allah mencipta anggota tubuh ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dengan sesempurna mungkin. Ada 5 jari, kenapa ada 6? Kemudian jari-jarinya bisa berpegang seperti ini, kenapa tidak begini saja? Kenapa kada kayak ini? Ya. Kemudian mata ada kelopak mata, ada bulu mata. Apa faedahnya? Pasti ada. Fi anfusikum afalat. Di dalam diri kalian, apakah kalian tidak memperhatikannya? Kalau yang seperti ini maksudnya benar. Kita kenali diri kita, di dalam diri kita ada tanda-tanda kekuasaan Allah, maka kita akhirnya mengenal Allah itu Maha Kuasa. Benar. Tapi yang terjadi adalah tidak seperti itu. Ya, dalam diri pian ada Allahnya. Nah, itu yang jadi masalah. Itu nanti larinya kepada keyakinan apa? Wahdatul
wujud. Ya, akhirnya seperti yang dikatakan oleh sebagian orang, ana a'buduhu huwa ya'buduni fa anna yukallab. Aku menyembah inya menyembah aku. Lalu siapa yang paling berhak disembah? Nah, bingung kelebihan? Bingung ya sudah. Ya, ini karena tadi melihat kepada diri bukan kepada tanda-tanda kekuasaan Allah, tetapi menganggap inilah Allah. Aku itulah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini lari nanti kepada wahdatul wujud. Jadi harus ada perinciannya perkataan tadi. Wallahu alam. Ada lagi ingin bertanya? Cukup? Ya, cukup kiranya ini yang bisa disampaikan. InsyaAllah ta'ala pada pertemuan yang akan datang kita membahas ibadah-ibadah yang lain. Doa sudah selesai. Cukup insyaAllah. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.